Alhamdulillah qail ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala khairil anam al-qail an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati faqad rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua jenis. Tersebut adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah sengaja menciptakan perbedaan tersebut yang akhirnya nanti akan Allah satukan dalam sebuah pertemuan yang kita katakan pernikahan. Perbedaan ini apabila disatukan nanti akan mencapai sebuah kesempurnaan. Apabila sesuatu atau dua buah berbeda kemudian disatukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna daripada bertemunya sesuatu yang sama. Itu dalam sebuah kaidah. Oleh karena itu Allah dalam mempertemukan antara dua jenis laki-laki dan perempuan ini dalam pertemuan yang kita kenal dengan pernikahan itu untuk menghasilkan sesuatu kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Yang nanti akan ada hasilnya, seperti misalnya akan ada keturunan dari situ, bagaimana manusia menyampaikan atau meneruskan generasi kehidupan mereka. Dan juga kedua mempelai ini akan saling menutupi atau menutupi kebutuhan satu sama yang lain. Termasuk di sini ada kutip yang kita katakan adalah hubungan seksual. Ulama sepakat mengatakan bahwasanya nikah adalah atau barang siapa yang melakukan pernikahan berarti dia telah mematikan banyak sekali gerakan-gerakan syaitan yang bisa merusak akhlak seseorang. Karena dengan melaksanakan pernikahan maka banyak sekali pintu-pintu syaitan yang dapat ditutup termasuk pelampiasan hawa nafsu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah SWT telah menurunkan salah satu hukum syariah yaitu pernikahan itu untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana cara dia melampiaskan salah satu kebutuhan manusia yang pasti dia butuhkan, yaitu hubungan seksual dengan cara halal. Ibaratnya seperti ini: apabila ada dua orang laki-laki dan perempuan lawan jenis ini melakukan hubungan seksual dalam keadaan yang haram atau kita kenal dengan kata-kata zina, kemudian pasangan hidupnya itu hamil, maka kedua mempelai atau kedua orang ini pasti akan malu. Begitu juga keluarganya, hanya karena ada pelaksanaan hubungan seksual yang salah. Bedakan dengan seseorang yang menikah dengan cara sunnatullah, kemudian keduanya jelas-jelas melakukan hubungan seksual seperti tadi, tapi ini dengan cara halal. Bagaimana bila pasangan hidupnya itu hamil? Maka kedua orang ini atau kedua manusia ini akan senang juga keluarganya. Inilah unsur timbal balik harus dipahami bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, hai sekalian manusia, saya telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan juga dari marga-marga dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, itu agar kalian saling kenal mengenal. Ulama mengatakan penafsiran yang bisa ditarik dari sini adalah bagaimana seseorang kalau bisa mencari calon mempelainya itu dari orang yang berbeda dari dia, artinya orang di luar daripada keluarganya. Ini lebih diafdalkan karena dia bisa lebih berkenal, saling memperbanyak hubungan silaturahmi antara sesama muslim. Kemudian Allah tekankan yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bagaimanapun rupanya dan bentuknya seorang suami ataupun seorang istri, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melebihi siapapun yang kita temukan di jalanan walaupun orang tersebut lebih sempurna ciptaannya. Makanya arti ayat tadi inna akramakum indallahi adalah perincian dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan tadi laki-laki dan perempuan, bagaimanapun bentuknya orang yang paling takwa yang mendapatkan di atas sendiri. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ada 3 orang rah atau orang yang alim di antara sahabat. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama mereka. Ada di antara mereka 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan, menanyakan kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Karena mereka sudah sering mendengarkan yang ibadah Nabi kalau bukan di rumah. Di masjid sedang dilihat bagaimana cara Nabi sholat dan sholat, tapi kalau di rumah bagaimana muamalahnya dengan keluarganya. Maka istri-istri Nabi menjelaskan Rasulullah SAW berbuat seperti ini, membantu terkadang Aisyah dalam mencuci piringnya, membantu dan seterusnya. Akhirnya sahabat ini dalam riwayat dikatakan ka'annahum aqalluha, seakan-akan 3 orang sahabat ini menganggap kecil perbuatan Nabi. Maka masing-masing mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur selamanya. Karena ada istri Nabi yang mengatakan Nabi itu kalau malam dia tidur dan dia bangun sholat. Kemudian yang satu mengatakan saya akan meninggalkan perempuan selama saya tidak akan pernah
Dan yang satu juga mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan pernah buka puasa selamanya. Karena mereka ini, ya karena iman dan amalnya sudah bertambah sehingga mereka ingin berbuat sesuatu yang terbaik dan bisa menjadi hamba Allah yang terbaik pula. Maka suatu Rasulullah SAW keluar atau bertemu dengan mereka, maka Rasulullah mengatakan, "Antum alladzi qultum kadza wa kadza." Apakah kalian mengatakan seperti ini dan seperti itu? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya saya ini atqakum, saya orang yang bertakwa di antara kalian. Dan saya menikahi wanita, kemudian saya juga tidur pada malam hari. Kemudian saya bangun untuk menjalankan sholat dan saya berpuasa juga, saya berbuka puasa." Lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang saya katakan tadi, sama lagi barang sunnah di Islam. Barang siapa menolak sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ingat, setiap ada konsep hadis yang datang mengatakan laisa minni atau laisa minna, itu hadis yang paling harus ditahdir oleh semua umat Muhammad SAW. Karena bisa membuat anda keluar dari jalur keislaman hanya karena bertolak di situ. Jangan dianggap ini kata-kata Nabi mengatakan laisa minni atau laisa minna. Karena hadis itu menjelaskan bahwasanya orang itu bukan golonganku, menandakan dia bukan dari umatku, bersedia kafir. Oleh karena itu jangan remeh hadis seperti ini. Yaitu sekarang hikmah yang terbesar yang kita bisa ambil bahwasanya salah satu sunnatullah adalah pernikahan. Poin yang kedua yang kita bahas yaitu masalah hak dan kewajiban masing-masing. Di antara bahwa kita melaksanakan pernikahan, di mana ada kewajiban di situ ada hak. Begitu sebaliknya, orang kalau melaksanakan kewajiban dia akan mendapatkan haknya. Orang kerja dia akan mendapatkan haknya untuk menerima hasil dari kerjanya. Begitu baik itu perbuatan amal di dunia, itu perbuatan amal soleh, maka kita akan mendapatkan balasannya nanti di surga dan seterusnya. Ada 3 poin penting terhadap kewajiban seorang suami ini yang kita bahas. Dan kalau dia sudah melaksanakan ketiga kewajiban tersebut, maka dia akan mendapatkan hak dari istrinya. Dan sebaliknya, kalau ketiga kewajiban tersebut sudah diberikan kepada suami, kepada istrinya, maka istri mempunyai kewajiban memberikan haknya suami. Jadi dengan membahas 3 poin ini maka akan terjawab semuanya. Kewajiban suami dan kewajiban istri juga hak kedua belah pihak. Yang pertama adalah kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istri. Nafkah ini termasuk 2, nafkah batiniyah dan nafkah zahir. Kalau yang di luar itu seperti material, dia harus membutuhkan materialnya. Sebagaimanapun, sebagaimana dalam hadis dikatakan, ada seorang sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauj ala zaujah?" Apa haknya suami terhadap istri? Maka Rasulullah mengatakan, "Antuqimuha idza tahimta wa antaksuha idza qasaita." Untuk memberikan makanan kepada dia sebagaimana engkau makan, dan juga memberikan pakaian kepada sebagaimana engkau menggunakan pakaian. Ini hadisnya sangat kuat artinya. Jangan sampai seorang suami menggunakan pakaian yang begitu mahal, istrinya tidak menggunakan pakaian atau dilalaikan dengan dia. Ini kewajiban dia di sini. Itu pertama. Dan ingat, kalau seseorang suami lalai terhadap nafkah tersebut, maka dia akan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berkata Imam Daud dengan hadis sahih atau dengan sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqul." Cukup sudah dosanya seorang hamba, tidak bisa dihitung lagi bagaimana besarnya kalau dia meninggalkan orang yang seharusnya dia nafkahkan. Kemudian kalau orang mengeluarkan nafkah, kalau lagi maka dia mendapatkan pahala yang besar. Banyak sekali hadis lain menjelaskan seperti dikatakan dalam riwayat yang muttafaqun alaih dari riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajhullahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Tidak ada satupun sesuatu pun yang kau keluarkan untuk nafkah, baik itu berbentuk material atau memberikan makanan, sesuatu pun yang kau harapkan untuk mendapatkan pahala Allah SWT, kecuali kau akan mendapatkan pahala dari nafkah tersebut. Sampai sepotong makanan pun yang kau letakkan di mulut istri itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Bahkan dalam hadis sahih lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan, sebuah dinar yang kau keluarkan untuk berjihad di jalan Allah, sebuah dinar yang kau keluarkan untuk memberikan fakir miskin, sebuah dinar yang kau bantukan dan seterusnya, banyak sekali yang disebutkan, dan sebuah dinar yang kau keluarkan untuk diberikan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau keluarkan untuk keluargamu. Jadi di sini jelas sekali nafkah yang harus dikeluarkan. Yang kedua, wajibnya seorang suami membimbing istrinya nanti dan anak-anaknya juga termasuk kalau sudah dikaruniai, itu dalam pembinaan agama. Bahkan ulama sangat mentakdir kalau ada seseorang yang berusaha
memberikan nasihat kepada orang di luar sementara keluarganya sendiri terutama istrinya itu tidak menjalankan protokol syariat. Oleh karena itu ketika bisa masuk dalam firman Allah SWT mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Landasan kita mengatakan kenapa kewajiban suami membina istrinya dalam pendidikan agama, ayat Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan diri keluargamu juga dari api neraka. Ulama sepakat mengatakan wajib bagi suami untuk mengajar kepada istrinya apapun yang dia ketahui tentang hukum agama. Bahkan kalau dia sendiri tidak mempunyai modal agama, maka wajib bagi dia bersama-sama istri diajak untuk sama-sama menghadiri pengajian-pengajian atau majelis sehingga mereka bisa mendapatkan sama-sama hukum syariah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajibnya seorang suami memberikan perlindungan, mawaddah dan rahmah, kasih sayang kepada istrinya. Jangan sampai seorang di antara kita, ini terutama bagi ibu atau calon suami ataupun suami, jangan sampai kita memberikan kasih sayang kepada istri pada awal pernikahan saja. Kemudian nanti pada akhir-akhir pernikahan, apalagi kalau istrinya sudah mempunyai 5 orang anak, nanti kasih sayang lagi seperti pertama menikah. Orang seperti ini mendapat teguran. Makanya tidak akan ada perbedaan antara seorang istri yang baru dinikahi dengan istri yang sudah mempunyai anak 5 ataupun 10 orang anak. Maka tetap harus dilindungi dan diberikan kasih sayang di sini. Apabila seorang suami sudah melaksanakan ketiga kewajiban ini, maka dia harus dan sudah wajib bagi seorang istri untuk memberikan haknya. Hak itu adalah cuma satu. Istri wajib mentaati suaminya dalam keadaan apapun kecuali kalau perintahnya bertolak belakang dengan hukum syar'i. Bagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan kalau seorang suami memanggil istrinya dan untuk memenuhi hajatnya, hajat ini apa saja, baik dia memanggil untuk hubungan seksual ataupun dia dimanggil ya untuk meminta satu pertolongan pun, walaupun perempuan tersebut atau istrinya berada di corong asap rumah, maka wajib dia untuk turun dan memanggil menjawab panggilan suami. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu waktu pulang dari Yaman, begitu bertemu Nabi di masjid langsung dia sujud di bawah kakinya Nabi. Maka dia mengatakan, "Ma hadza hai Mu'adz?" Maaf, apa ini hai Mu'adz? Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendapati orang-orang di Yaman untuk saya berdakwah, mereka selalu sujud untuk pembesar-pembesar mereka. Maka saya sujud untuk Anda karena Anda adalah pembesar saya." Maka Rasulullah mengatakan apa? "La ya Allah, law kuntu amiran ahadan, law kuntu amiran ahadan, yasjudu li ahadin la amartu mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang boleh sujud selain daripada Allah SWT, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami karena taatnya. Sekarang apa kelebihannya kalau seorang istri taat kepada suami? Banyak fadilahnya. Ada kan dalam beberapa riwayat, salah satunya adalah bagaimana salah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, kami suami-suami kami kalau ingin masuk surga gampang. Mereka pergi berperang, mati syahid, masuk surga. Kami juga ingin ya Rasulullah." Sahabat ini meminta membawa atas nama-nama sahabat yang lain agar mereka diizinkan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Apa jawab beliau? Kalian cukup mengerjakan 3 hal di sini. Jagalah salat 5 waktu, kemudian jagalah kehormatan kalian dan taatilah suami kalian. Maka kalian akan masuk dari 8 pintu surga, pilih dari mana yang ingin masuk. Ini fadilah terbesar bagi seorang istri. Mereka tidak perlu repot-repot untuk mengikuti suami pergi berperang bersama-sama di medan perang. Kecuali bila sebuah wilayah muslim sudah diserang secara tiba-tiba, maka di sini wajib untuk semua laki-laki perempuan aktif untuk ikut membela agama Islam. Tapi kalau untuk berperang membanjir, maka itu bukan pekerjaan perempuan. Terus kemudian yang terakhir di sini, ini mungkin sudah memberikan hak dan kewajiban. Tentu tadi itu 3 kewajiban suami itu sudah menjadi haknya istri. Dia mendapatkan nafkah, dia juga mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, dan dia juga mendapatkan pendidikan agama. Dan kalau dia sudah mendapatkan haknya, maka dia harus memberikan kewajibannya kepada suami, yaitu bertaat kepada suami. Kemudian ketaatan kepada suami ini juga bisa menghasilkan atau memberikan kepadanya surga bagi istri. Sebagai riwayat yang kita sebutkan, ada riwayat lain juga mengatakan, "Idza matat imra'at wa zawjuha radin anha, dakhalat jannah." Kalau seseorang perempuan atau istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepada dia, merasa betul-betul sudah pernah di dunia itu diladeni, puas dengan istrinya tersebut, dengan berbagai ketaatan yang diberikan kepada istrinya, maka dia masuk dalam surga wanita tersebut. Hanya cukup mencari ridha suaminya di sini. Tapi sini tanda kutip, sebelum kita pindah ke poin ketiga dan sebagai penutup, itu ketaatan suami ini harus tetap dalam konsep-konsep hukum syariah. Semenjak dia tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat, jangan sampai seorang suami melarang istrinya untuk memakai kudung, bahkan dia wajib melaksanakan perintah agama.
Bahkan dia juga wajib untuk memberikan nasihat kepada suami untuk mengingatkan bahwa itu adalah salah satu hukum syariah. Dan banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan masalah ini. Yang terakhir, dan ini mungkin konsepnya akan umum kepada ikhwah-ikhwah dan akhwat yang belum menikah, bahwasanya ada salah satu langkah yang diambil oleh orang-orang barat sekarang. Ini termasuk dalam konsep dia gaji baru 200.000, jangan kerja dulu. Kenapa nanti? Bagaimana mau tinggal rumah, masa tinggal rumah mertua atau rumahnya orang tua? Makanya tunggu dulu punya rumah. Sementara itu dia bekerja terus untuk mencari kebutuhan rumah. Kalau sudah dapat rumah belum punya kendaraan, dicari bagi kendaraan. Akhirnya lelaki itu terpaksa menunda umurnya sampai kepada 30 tahun, 40 tahun baru nikah. Dan jangan dipungkiri, para semua ahli dokter bisa ditanyakan, psikiater dan para ulama juga sepakat, kebutuhan seksual manusia pasti Anda butuhkan. Kalau Anda sudah berumur 24 tahun ke atas, bukan lagi hawa nafsu yang diikuti, tapi itu sudah menjadi satu kebutuhan yang pasti Anda kejar. Makanya kalau orang meninggalkan pernikahan sebagai sunnatullah, maka dia akan lampiaskan ke tempat-tempat yang haram. Di sini nanti dia bisa terjebak dalam perbuatan maksiat hanya karena menunda masalah pernikahan. Jangan takut sama sekali dengan masalah rezeki, ya ikhwan. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang tidak adanya berapa banyak sahabat yang menikah tanpa harus memulai dengan uang yang banyak. Walaupun Rasulullah SAW waktu menikah dengan Khadijah, itu beliau sempat memberikan 20 ekor unta betina sebagai mahar. Tetapi di sini ada sahabat-sahabat lain yang menikah juga tidak banyak. Seperti misalnya seorang wanita yang wahibatun nafsah Nabi SAW, yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk Nabi nikahi. Tapi waktu itu Nabi melihat kepada wanita ini dan Nabi tidak punya hajat kepada dia. Maka beliau mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang menikahi wanita ini? Maka ada seorang sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk pulang ke rumahnya mencari sesuatu yang dijadikan sebagai mahar. Maka dia pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian dia balik dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak dapat apa-apa di rumah saya. Bahkan ada ulama mengatakan sampai tempat masak pun tidak dimiliki oleh sahabat ini sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan, irji iltamis wal khataman bil hadid. Pulang cari, biarpun cincin perak bekas cari di ruang kamu. Itu untuk kamu jadikan sebagai mahar. Dia pulang, kemudian dia balik, tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya apa. Menandakan sahabat ini tidak punya sama sekali apa. Rasulullah SAW yang mengatakan pada dia, apakah kamu hafal ayat-ayat Al-Quran? Maka dia mengatakan dia. Maka Rasulullah mengatakan, jadikanlah ayat-ayat tersebut sebagai mahar untuk melamar wanita ini. Maka jadikanlah ayat itu sebagai mahar, jadi dia wajib untuk memberikan wanita itu menghafal ayat tersebut. Akhirnya jadikan oleh Rasulullah. Apakah sahabat itu hidup menderita seperti yang kita bayangkan? Tidak. Karena ulama memberikan gambaran secara rasio, setiap orang yang sudah menikah akan berbeda pola pikirnya dengan orang yang belum menikah. Kalau Anda belum menikah, pikirannya cuma mau kerja untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah menikah, termotivasi dengan sendirinya untuk bekerja, mencarikan nafkah lebih banyak karena ada tanggungan sekarang. Makanya itu kita akan terdorong untuk selalu mengejar mata mencari rezeki yang lebih banyak. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW terkadang mereka tidak mendapatkan makanan sehari di rumahnya. Itu karena kemiskinan. Jadi jangan ditakuti masalah itu. Apalagi kalau orang terkadang ingin mempunyai anak tapi takut masalah seperti itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Alamatnya dikatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dibalik wa iyyakum dan juga wa iyyakum. Jangan kalian membunuh atau membatalkan kelahiran nanti kalau sudah menikah. Ya, karena kalau kalian takut kemiskinan, maka Allah Ta'ala mengatakan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi itu sudah sangat jelas konsepnya. Ini makanya saya beranjak atau memberikan motivasi kepada saudara kita yang belum menikah. Kalau kena alasan belum selesai sekolah atau kena alasan misalnya mereka itu masih belum punya penghasilan tertentu atau berbagai banyak alasan, maka Anda harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah Taala sementara Anda sulit pada malam hari. Jika supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita agar terdorong untuk melaksanakan salah satu sunnatul Allah. Ingat, melaksanakan satu sunnah berkanda telah mematikan banyak sekali tidak ada banyak sekali perbuatan maksiat Anda matikan karena menunjukkan satu sunnah. Ini kita bisa sampaikan, semoga Allah SWT bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terutama kita akan menyampaikan juga doa kepada kedua